Isra Miraj adalah perjalanan yang melampaui kecepatan cahaya dengan tujuan akhir langit ketujuh. Bagaimana sains memandang fenomena ultra ajaib ini? Peringatan turunnya perintah sholat 5 waktu itu jatuh pada hari ini, Sabtu 18 Februari. Petualangan suci di abad 7M yang dalam versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, disebut sebagai Isra Mikraj itu hanya berlangsung dalam semalam. Itu bermula saat Nabi Muhammad, ditemani malaikat Jibril, pergi dari Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Palestina. Versi Google Maps, perjalanan dari dua titik itu bisa dilakukan via darat dengan mobil dengan rute tersingkat 16 jam 37 menit dengan jarak 1471 km. Tak ada opsi perjalanan udara. Dari titik terakhir, Nabi Muhammad naik dari bumi langsung ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh untuk menerima perintah salat 5 waktu. Selesai misi, ia kembali ke umatnya di Jazirah Arab. Satu entitas yang juga berperan penting dalam perjalanan ini adalah buraq atau burak atau burak, hewan anggun bersayap yang secara harfiah berarti kilat. Kecepatan cahaya, fisika hari ini, terlepas dari berbagai eksperimen baru, masih mengacu pada cahaya sebagai entitas dengan kecepatan tertinggi, yakni 299.792,458 km detik. Ia terdiri dari foton yang tak bermassa, hingga membuatnya tak butuh energi untuk melaju. Tak ada materi yang bisa melampaui kecepatannya. Fisikawan Albert Einstein, lewat teori relativitas umum dan khusus, menyebut makin mendekati kecepatan cahaya, materi akan membutuhkan energi teramat besar dengan waktu yang melambat. Bagaimana Nabi Muhammad, Jibril, dan buraq melampauinya? Cahaya ini diketahui oleh ilmuwan dan diidentifikasi bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km detik. Sehingga jika cahaya ini melingkar mengelilingi bumi, maka satu detik ini bisa mengelilingi bumi sekitar 6-7 kali. Ungkapnya, dua postulat utama teori ini adalah bahwa, pertama, kecepatan cahaya di ruang hampa bergerak ke semua arah sama besarnya untuk semua pengamat, tidak bergantung kepada gerakan sumber cahaya atau pengamat itu. Kedua, semua hukum fisika bisa dinyatakan dengan bentuk persamaan yang bentuknya sama pada semua kerangka acuan inersia atau kelembaman. Kondisi objek menolak perubahan terhadap kondisi geraknya. Agus menjelaskan, jika memakai teori relativitas khusus, Rasulullah Muhammad SAW belum keluar dari sistem tata surya. Kita asumsikan kejadian mulai ibadah, selepas salat Isya atau jam 20 sampai jam 4 pagi menjelang subuh. Jadi membutuhkan waktu 8 jam. Karena perjalanannya bolak-balik, maka antara pulang pergi memerlukan waktu yang sama 4 jam, katanya, lantaran menggunakan burak, Agus menilai Rasulullah melaju dengan kecepatan cahaya. Alhasil, dalam 1 jam, Agus menyebut Rasulullah bisa menempuh jarak sampai 4.320.000.000 kilometer. Jarak tersebut lebih pendek daripada jarak Neptunus yang merupakan planet terluar dengan bumi. Neptunus itu diketahui jaraknya 4.335.000.000 kilometer. Jadi ini masih lebih besar dari jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 4 jam, artinya baginda Rasulullah dalam waktu 4 jam belum sampai di Neptunus. Ternyata belum sampai keluar dari tata surya kita, ungkapnya. Agus pun menyebut Isra Mi'raj bisa menggunakan teori relativitas umum, teori yang dicetuskan Einstein 10 tahun setelah teori relativitas khusus itu intinya menyebut objek yang dalam kondisi inersia bisa saling mempercepat terhadap acuan yang lain. Gravitasi jadi fokusnya karena bisa melengkungkan ruang waktu. Agus menilai teori tersebut mengisyaratkan adanya ruang dan dimensi tinggi, imaterial atau gaib, di sekitar manusia. Ia merujuk kepada perjalanan Rasulullah menggunakan burak untuk sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini lambang batas yang tidak seorang manusia atau makhluk lain bisa mengetahui lebih jauh, kata Thomas. Thomas juga buka suara soal kisah perjalanan naik ke 7 lapis langit. Menurut perspektif sains, Thomas mengatakan, dalam peristiwa Isra Mi'raj, 7 lapis langit itu bermakna benda langit tidak berhingga. Menurut dia, tidak ada lapisan langit dan atmosfernya secara nyata di alam semesta. Dalam sains, jelasnya, atmosfer dibedakan berdasarkan derajat suhu dan lainnya, namun tidak secara khusus berlapis. Sementara itu, langit mencakup wilayah orbit satelit, orbit bulan, dan juga tata surya. Struktur besar alam semesta yang tidak hingga itu disebut 7 langit, kata Thomas. Hal itu dapat dilihat dari analogi makna 7 langit yang tidak berhingga pada surat Luqman ayat 27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan, menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan, lagi, setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya. Dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, tuturnya, mengutip ayat kitab suci.